Selamat malam teman-teman semua. Jadi, di video kali ini, aku mau bawain cerita tentang misteri hantu penunggu sekolah, yang mana konon katanya banyak sekali teror yang dialami oleh para siswa di sekolah itu. Sebelumnya, aku akan sampaikan bahwa nama tempat dan tokoh dalam cerita ini akan disamarkan untuk menjaga privasi dari para pihak. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Aku merupakan salah satu siswa di salah satu sekolah. Sebut saja nama sekolah ini adalah Sekolah A. Sekolah A ini memang terkenal sangat angker di kotaku. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa konon katanya di sekolah A ini ada kuburan kuda putih yang tidak diketahui dengan pasti, di mana kuda tersebut dikuburkan. Dikabarkan juga larangan memutar lagu-lagu yang kerap kali identik dengan hal-hal mistis. Selain itu, dikabarkan juga bahwa di sana pernah ada pembantaian sadis. Tentang siapa pelaku dan korbannya, belum aku ketahui sampai sekarang. Sudah hampir 3 bulan aku belajar di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti berbagai ekstrakurikuler di sekolah. Yang sampai saat ini masih melekat di pikiranku adalah ketika aku sedang mengikuti latihan di ekskul bela diri yang aku ikuti. Saat itu, kita berlatih di hari Selasa, yang mana organisasi lainnya pada umumnya mengadakan kumpulan atau latihan di hari Senin dan Jumat. Kebetulan, saat itu ada anak-anak OSIS yang sedang mengadakan rapat. Anggota ekskul bela diri ini berjumlah 17 orang dan 1 orang pelatih. Setelah kurang lebih 30 menit kami berlatih, kami pun beristirahat karena anak-anak yang terlihat kecapean. Ya, mungkin karena hari itu sebagian dari kami ada yang habis mengikuti lomba maraton. Kami pun diperbolehkan untuk ke kantin, tapi aku dan 5 orang teman lainnya memutuskan untuk diam di tempat dengan mengobrol hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara kaca pecah. Kami kaget dan langsung menghampiri sumber suara. Saat akan menuju lokasi, tiba-tiba ada 1 orang anggota OSIS yang berlari ketakutan ke arah kami. Aku bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia tidak menjawab dan hanya menunjukkan ekspresi yang ketakutan. Karena kami semua pun panik dan ketakutan, kami membawanya ke ruangan OSIS. Setelah tenang, dia bercerita tentang apa yang baru saja dialami. Sebut saja namanya Erin. Saat itu Erin bermaksud untuk berjalan-jalan karena dia merasa bosan, tapi dia belum mau pulang. Saat sedang berjalan-jalan, dia berhenti di kelas 3F karena dia melihat ada seorang laki-laki yang memakai seragam sekolah sedang duduk sendirian di dalam kelas itu. Dia tidak merasa aneh sama sekali. Mungkin saja itu adalah siswa di kelas itu yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Lama Erin memandangi laki-laki itu, hingga laki-laki itu pun menoleh. Begitu terkejutnya dia melihat wajah laki-laki itu begitu hitam.
Dan dengan cepat laki-laki itu keluar kelas. Entah bagaimana laki-laki itu keluar kelas dengan sangat cepat, seperti melesat. Laki-laki itu perlahan mendekati Erin, dan rasanya kaki-kaki Erin berat sekali untuk melangkah. Ketika hampir mendekati Erin, laki-laki itu memukul jendela kelas itu hingga pecah, dan Erin pun akhirnya bisa berlari menjauhi laki-laki itu. Hingga akhirnya Erin pun bertemu denganku dan teman-temanku. Itulah kenapa tadi kami mendengar suara pecahan kaca. Seketika kami teringat bahwa kami harus lanjut latihan. Kami pun pamit untuk kembali ke tempat latihan dan kembali berlatih. Setelah selesai, kami pun pulang. Hari berikutnya, aku kembali masuk ke sekolah. Pagi itu aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Sampai di sekolah, aku lihat masih sepi. Parkiran motor anak-anak sekolah pun masih kosong. Kelasku berada di paling ujung sekolah, sehingga untuk ke kelasku, aku harus melewati kelas-kelas yang lainnya. Satu kelas demi satu kelas aku lewati. Hingga aku sampai di kelasku. Seketika aku penasaran, apakah teman-teman sekelasku udah ada yang datang? Aku mengintip di jendela kelas. Lega rasanya. Ternyata ada satu teman kelasku yang sudah datang. Aku pun langsung menuju ke pintu kelas. Tapi pintunya masih tertutup rapat. Sudahlah, aku buka saja, pikirku. Saat aku hendak melangkah ke dalam kelas, ternyata ada sesuatu yang baru aku sadari. Dan kita lanjutkan cerita ke part selanjutnya.